Emang kau siapa? Saya takut sama kau. Nah, untuk itu kolaboratif ya, ada di yang dari perwakilan dari Tanjung Pinang dan Batam, ada Andrizal, ada saudara John Rafri di Medan, ada Saddam Hussein, ada Andi, ada Faisal. Jadi kita tuh kolaboratif, ditambah dengan saudara Bangki dan kawan-kawan. Jadi begini, kalau masalah Kenapa saya? adanya kedatangan Nikita Mirzani atau pengacaranya, Pak Fahmi, sahabat saya, setahu saya ya, kami bersahabat, itu sah-sah saja dari mata hukum. Saya tadi banyak ditanya oleh media juga via chat WA. Ada yang bilang katanya buat laporan baru. Ada yang bilang memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai pelapor. Saya kurang tahu kalau urusan yang itu. Nah, tapi bagi saya, seandainya NM dan pengacaranya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor, monggo. Kalau misalnya tidak membuat laporan baru, monggo. Mungkin pasal apa lagi tuh yang dilaporkan. Ya kira-kira begitu. Jadi sikap kami sekarang wait and see. Tunggu dan lihat. Lalu kemudian terkait dengan klien kami mengatakan belum datang tuh ke Polres. Ya. Pertanyaannya, bagaimana mau datang? Orang panggilannya belum ada. Ya kalau panggilannya sudah ada, ya kita datang. Saya saja masih di Medan sekarang. Urusan klien dan teman-teman gitu. Jadi jawabannya begitu. Itu jawaban saya. Silakan. Itu Insight baru bergabung. Recording in progress. Ya. Oke. Bang, tadi kan Nikita sempat bilang juga ya nih, dirinya masih murka nih gara-gara abang kemarin sempat menyinggung kasus ini seperti kasus Romeo dan Juliet, bukannya kasus pidana, Bang. Gimana nih, Bang? Lah, saya melihat rasa cinta yang dalam dari seorang Fadel Al-Fajar Bajije kepada Laura ya atau Loli, putri dari NMI, luar biasa. Itu dasar saya menyampaikan. Yang kedua, saya mendapat cerita, mendapat informasi dari Fadel, dari Martin, abangnya Fadel, dari Bintang, abangnya Fadel, dari Pak Umar Bajije, ayahnya dan ibu, mengatakan bahwa Loli juga mencintai Fadel. Hanya saja terbentur satu, tidak diterima, tidak direstui oleh NM selaku ibu kandung. Yang kedua, anak ini di bawah umur. Itu jawabannya. Jadi saya hanya menyampaikan, pengacara itu adalah juru bicara, perpanjangan tangan. Jadi bukan merekayasa begitu. Maksudnya kemarin ketika preskon pertama, Fadel itu hadir dengan keluarganya komplit gitu. Bukan rame-rame mau menunjukkan bahwa mendukung sikap Fadel untuk yang katanya menyembunyikan atau ikut-ikutan untuk menyuruh dan lain-lain melakukan hal-hal yang negatif. Tidak. Mereka itu menunjukkan kepada publik, ini kami tidak pernah berniat jahat kepada Loli. Nah, nih NM tidak membuka pintu, mereka datang. Kenapa itu di-post? Kenapa itu di video? Supaya ini versi Fadel ya dan keluarganya. Supaya ada bukti bahwa mereka mengantar gitu. Tapi lalu kemudian NM malah curiga, mengatakan, oh itu kan katanya sama saya, itu membuktikan bahwa keluarganya ikut. Nah itu biar saja itu menjadi interpretasi dari seorang NM. Itu kan hak dia. Menafsir sesuatu peristiwa, itu hak seseorang, termasuk hak pelapor.
Tapi saya juga menafsir apa yang disampaikan oleh klien kami, juga hak kami. Gitu. Tinggal kita lakukan di pembuktian, satu proses pemeriksaan oleh penyidik, kemudian nanti ada ya pra adjudikasi oleh pihak kejaksaan dengan kepolisian kalau ini lanjut, dan akan kita buktikan di pengadilan. Kira-kira begitu. Jadi simpel saja sebenarnya kasus ini. Jadi nggak usah melebar kemana-mana sampai ada yang yang mengirim ke saya video NM itu nyuruh orang untuk menghilangkan akun saya. Itu serius, bos. Ya, kalau ada apa-apa dengan akun saya, ada statement itu saya kejar kok. NM. Saya udah bilang kemarin, kita nggak bicara di luar substansi. Apa urusannya kau bahas-bahas akun saya? Kalau itu ternyata hilang, kau usah kejar, itu pidana. Emang kau siapa? Saya takut sama kau. Nah, NM, ini kau. Kau mau lihat gila saya? Kau coba. Kau coba. Kalau kau mau coba gila saya, kau coba. Jadi jangan. Negara ini negara hukum. Ya, saya kemarin itu slow down berbicara itu karena saya mendengar, dan sebenarnya saya bisa saja marah kepada wartawan. Kenapa masuk dia? Kan dia tidak diundang, tapi saya terima. Kenapa? Saya menghargai bagaimana dia sebagai seorang ibu, dan saya menghargai Dr. Oki. Supaya kalian tahu, sebelum Dr. Oki berteman dengan NM, Dr. Oki itu adalah klien saya. Jadi persoalan ini saya harus pilih dan menempatkan yang benar. Jadi urusan ini, ingat ya, saya beritahu ya, urusan Dr. Oki di kasus ini sudah saya pahami karena ada pembicaraan, chattingan antara Dr. Oki, saya sebut aja udah Dr. Oki dengan Fadel terkait dengan lobby. Dan itu sudah dijelaskan Dr. Oki kepada saya, dan sudah saya dapat informasi dari Fadel, sudah dijelaskan juga oleh NM kepada saya. Dan itu saya anggap clear. Nah, ke depan saya nggak mau bahas itu lagi karena urusan saya dengan Dr. Oki ini ada kontrak kami yang harus kami lakukan. Perkara perbedaan kami yang lalulah. Nah, sekarang kita maju ke sini. Nah, kalau memang NM ingin fokus di kasus anaknya, jangan senggol gua. Jadi jangan gitu. Saya ini kalau di situ gila, sini gila lebih gila lagi gitu. Saya udah bilang, saya mewakafkan nyawa saya. Saya nggak ada takut. Jadi jangan dipancing saya. Jadi apaan ini? Sampai ada kata-kata saya kasih 50 juta. Jangan 50 juta, 5 miliar. Baru hebat. Nah, kalau ada 5 miliar, nah, bawa duitnya, saya lihat. Nggak usah ditutup. Saya yang tutup sendiri. Bawa 5 miliar, baru saya buka akun baru. Usaha. Benar nggak? Jangan gitu-gitulah. Siapa yang tidak dewasa sekarang? Kan ente punya pengacara. Suruh dong pengacaranya ngomong. Sekali-sekali kami yang berdiskusi. Jangan NM terus. Itu gunanya pengacara. Begitu ya. Jadi nggak usah terlalu maju ya Rasman. Gue nggak takut sama lu. Emang gue takut sama lu? Saya bilang apa itu takut? Roti. Saya lagi di salah satu kafe nih di Medan ini. Ini sandwich. Nah, saya buka ya. Apa? Nih, apa ini? Nih. Apa takut itu sandwich? Ini dia, takut itu. Saya makan ini. Kalau ini memang takut. Atau ada yang lain, batu. Jangan gitu-gitu. Gue nggak mau terpancing ya. Ini berita sudah nasional bahkan internasional. Yang sudah nonton gue 400 juta. Cuma jangan gitu. Gue nggak takut sama lo. Gue juga nggak takut sama lo. Selesai. Kita fokus saja. Nah sekarang udah ada laporan. Kemudian tadi datang. Udah kami tunggu. Tapi jangan coba-coba ada kriminalisasi. Kalau itu terjadi, saya akan melawan. Karena Polri harus presisi, prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Itulah presisi. Jadi tidak boleh
memaksakan kehendak. Saya jamin masuk penjara. Saya jamin keluarganya. Emang lu siapa? Masukin orang ke penjara. Gitu. Bang, terkait dengan sayembara yang untuk kehilangan akun abang 50 juta itu gimana sih bang tanggapannya? Kan itu sudah saya jawab tadi. Kalau kaya, jangan 50 juta, tapi 5 miliar. Nggak usah suruh akun, bawa ke saya 5 miliar, saya tutup akun saya. Baru saya buka akun baru. Kok tanggung 50 juta? Dikit amat, katanya orang kaya. Dia masih bilang punya bos. Saya nggak ada bos saya di dunia ini. Bos saya Allah Ta'ala. The big bos saya. Masa buat sayembara untuk menutup akun saya? Emang lu nggak bisa menghadapi gua apa? Pakai tutup. Bukannya lu yang ngoceh-ngoceh. Lu punya pengikut 5 juta. Gua baru 300 sekian. Yang nonton memang sudah ratusan juta. Jadi mesti fair dong. Fair dong. Makanya jangan terlalu menggebu-gebu. Biasa-biasa aja gitu. Ya bagi saya lebih enak ya, kami ini kalau berdebat di satu tempat itu ada Pak Fahmi gitu. Kan lebih elegan gitu ya, karena sama-sama paham hukum. Wartawan aja dimaki-maki kemarin. Bodoh kalian semua gini. Apaan ngomong begitu sama wartawan? Jangan, kita slow aja. Orang diam, orang semut, orang soft. Bukan berarti orang takut sama lu. Enggak lah, kita merantau ke Jakarta, Bapak. Sudah siap mayat kita ini ditanam di Jakarta. Itu aja. Saya ini udah capek yang begini-begini. Apa yang nggak saya hadapi di dunia ini? Udah banyak banget yang saya hadapi. Jadi bagi saya, netizen, hujatan, makian, itu sudah sarapan pagi saya. Nah, itu sarapan saya itu. Jadi nggak saya pikir itu, nggak usah mikir anak saya terganggu, enggak. Tenang-tenang aja. Tapi kalau lu senggol saya, ya jangan, nggak akan mundur saya dari kasus ini. Kalau keyakinan saya, Fadel benar, atau bisa saya nanti tidak lagi mengambil kasus ini atau meneruskan, kalau saya lihat ada indikasi kebohongan dari Fadel dan keluarga. Jadi saya profesional. Ada kasus yang saya maju terus sampai pengadilan, Lira Firna tuntas menang di pengadilan. Artis Lira Firna, istrinya Fadlan Muhammad. Ada juga yang saya mundur. Kalau nggak sejalan, kasus Gubernur Sumut, Gatot mundur, kasus KLB Muldoko, mundur saya. Saya orangnya fair. Maju ya maju, mundur ya mundur. Falsafah hidup saya, berani ya berani, takut ya takut. Bukan takut-takut berani, bukan berani-berani takut. Nah, saya ini berani ya berani. Ya udah, cukup. Ya, jadi nggak usah pakai sayembara. Tapi yang pasti kalau besok akun saya ada yang meng-hack dan hilang, NM harus bertanggung jawab. Kemanapun saya kejar kau. Ingat kata-kata.